Untuk situasi, saya Pak Muslim sebagai guru produktif akuntansi, mapel dasar program keahlian akuntansi, merasa kesulitan dalam memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi selama pembelajaran. Yang bertindak sebagai coach di sini adalah Pak Ramli dan saya sendiri sebagai coach Pak Muslim. Kita langsung saja percakapannya. Silakan Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli. Bagaimana kabarnya Pak Muslim? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Pak Ramli ini? Alhamdulillah baik juga Pak Muslim. Pak Muslim, ya. Tadi saya perhatikan, sebenarnya tadi saya mau panggil Pak Muslim waktu selesai kegiatan. Saya perhatikan kok Pak Muslim terlihat murung, kemudian khawatir. Mungkin saya berpikir ada sesuatu nih yang dipikirkan sama Pak Muslim. Apa kira-kira yang Pak Muslim pikirkan? Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Oh ya, jadi Pak Ramli tadi sempat melihat ya, mengawasi saya. Jadi sebenarnya saya sedang merasa kesulitan ini Pak Ramli. Ini kaitan dengan proses pembelajaran saya di kelas. Saya merasa kok siswa saya kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Jadi saya sudah mencoba berbagai cara untuk anak-anak bisa memberi semangat anak-anak dalam diskusi kelompok ini. Pak Muslim, baik. Jadi saya akan bertanya sedikit ke Pak Muslim terkait dengan diskusi kita ini. Kira-kira apa yang ingin Pak Muslim temukan? Apa yang menjadi tujuan dari Pak Muslim untuk berdiskusi pada hari ini? Iya Pak Ramli, jadi sebenarnya saya ingin siswa-siswa saya itu Pak lebih aktif dalam berdiskusi saat pembelajaran. Jadi saya sudah mencoba berbagai cara seperti memberikan pertanyaan terbuka, membagi siswa menjadi kelompok kecil, tapi tetap saja semangat anak-anak untuk berdiskusi itu masih kurang Pak Ramli. Begitu ya Pak Muslim ya. Jadi mendengar paparan dari Pak Muslim tadi, saya menganggap bahwa tujuan yang sangat baik sudah Pak Muslim ini kemudian apa yang membuat Pak Muslim untuk merasa penting dalam mencapai tujuan yang sudah Pak Muslim tentukan tadi, Pak? Iya Pak, saya yakin dengan diskusi yang aktif, jadi siswa akan lebih memahami materi dan lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat saat berdiskusi nih Pak. Oh begitu ya Pak Muslim. Baik, berdasarkan identifikasi yang Pak Muslim lakukan terkait dengan masalah bagaimana meningkatkan semangat belajar siswa, apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini Pak Muslim? Gini ya Pak ya, mungkin saya bisa memulainya dengan memberikan pertanyaan yang lebih terbuka dan menantang. Selain itu juga saya bisa membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi terlebih dahulu Pak. Gitu ya. Iya Pak. Baik, ide yang sangat bagus Pak Muslim. Ide yang sangat bagus. Bagaimana jika kita coba mulai dengan satu kelas? Kalau memang begitu idenya Pak Muslim, kita coba dulu dari satu kelas Pak Muslim ya. Yang terlebih dahulu kita bisa mengamati perkembangannya seperti apa dalam melakukan pembelajaran yang disesuaikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu Pak Muslim. Oh begitu Pak ya. Baiklah. Saya akan mencoba menerapkannya, insya Allah besok Pak ya, besok bisa saya menerapkannya Pak. Besoknya kapan Pak? Supaya kita bisa melihat bagaimana implementasi
ya, pembelajaran yang mungkin bisa mengatasi kekhawatirannya Pak Muslim ini. Iya Pak, kebetulan hari Sabtu besok itu Pak ada jamnya saya, jam ke 3 sampai jam ke 7. Jadi saya akan mengajar di kelas 10 akuntansi 1 Pak Ramli. Sangat bagus rencananya Pak Muslim, sangat bagus. Kemudian kira-kira apa yang akan Pak Muslim lakukan untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, Pak? Jadi saya akan membuat daftar pertanyaan yang akan saya ajukan dan juga menyiapkan materi diskusi yang menarik. Selain itu juga Pak Ramli ya, saya juga akan meminta masukan dari rekan sejawat lainnya untuk bisa memberikan saya masukan atau saran untuk perbaikan di mata pelajaran saya, Pak. Baik, luar biasa Pak Muslim. Pak Muslim, ini masukan saran dari saya juga supaya Pak Muslim itu dapat mengkondisikan pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Coba diterapkan itu Pak Muslim, banyak sekali contoh-contoh pembelajaran yang menyenangkan yang bisa kita terapkan sebagai guru di era digital saat ini. Bisa Pak Muslim melihat contoh-contoh praktik baik yang dilakukan teman-teman guru yang sudah ada di PMM Pak. Kemudian Pak Muslim juga nanti bisa memastikan bahwa bagaimana siswa yang berada di kelas itu berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya dengan penerapan pembelajaran yang Pak Muslim sudah rancang, itu diharapkan ya mampu memotivasi siswa-siswa sehingga akan terlihat bagaimana dampak dari pembelajaran yang Pak Muslim lakukan terhadap peningkatan motivasi belajar pada siswa. Seperti itu Pak Muslim. Siap Pak Ramli. Insya Allah saya akan secepatnya nanti untuk membuka nanti untuk melihat praktik baik yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan lainnya. Jadi insya Allah saya akan menambahkan juga mungkin Pak Ramli ya, untuk di sesi-sesi pembelajaran itu saya nambahkan untuk ice breaking atau menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ini bisa dengan game juga Pak Ramli ya. Betul Pak Muslim. Kalau bisa juga Pak Muslim nanti di akhir proses pembelajaran itu Pak Muslim lakukan refleksi bersama siswa. Ya, iya. Pak Muslim lakukan refleksi bersama siswa. Jadi dengan kegiatan tersebut Pak Muslim bisa mengetahui sejauh mana siswa itu mampu menyerap pembelajaran yang kita berikan pada saat itu. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana perasaan siswa di dalam mengikuti pembelajaran bersama kita, serta harapannya ke depan seperti apa untuk memperbaiki pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada siswa untuk dapat kita suguhkan kepada mereka dalam upaya kita sebagai guru memenuhi kebutuhan belajarnya. Seperti itu Pak Muslim. Siap Pak Ramli. Insya Allah memang penerapan yang saya lakukan selama ini tidak ada untuk kegiatan refleksinya Pak. Jadi saya tidak bisa mengukur sejauh mana ketertarikan atau perasaan yang dihadapi oleh anak-anak ketika saya menyampaikan materi pembelajaran di kelasnya mereka Pak. Jadi insya Allah saya... Iya, betul Pak Muslim. Saya tegaskan kembali Pak Muslim, besar sekali manfaatnya ketika kita melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Seperti itu Pak Muslim ya. Jadi terlihat, apalagi nanti kalau seandainya kita sedikit kreatif untuk membagikan mereka post-it, kemudian meminta mereka untuk menuangkan bagaimana perasaannya, bagaimana harapannya di dalam post-it tersebut, kemudian mereka menempel ya secara bergiliran
di papan tulis seperti itu. Lalu kita membacakan, luar biasa itu Pak Muslim. Jadi semangat energi positif yang mereka dapatkan dari siswa akan membuat semangat dalam motivasi belajar mereka itu akan meningkat. Seperti itu Pak Muslim ya. Nah, terima kasih banyak Pak Ramli atas saran yang luar biasa yang insya Allah saya akan secepatnya mempraktikkan dan mengimplementasikannya di kegiatan pembelajaran saya. Ya, insya Allah hari Sabtu saya akan coba menerapkan. Jadi kalau Pak Ramli bisa bergabung untuk menilai proses pembelajaran, saya akan berterima kasih sekali Pak Ramli ya. Baik, saya juga sangat senang melakukan percakapan yang sifatnya konstruktif seperti ini Pak Muslim. Ya, kita saling berbagi dan jangan ragu Pak Muslim jika ada sesuatu yang serasa Pak Muslim membutuhkan support dari rekan-rekan sejawat, silahkan disampaikan ya, silahkan disampaikan seperti itu, karena dari kegiatan berbagi kita tentunya kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru Pak Muslim ya. Terima kasih banyak Pak Muslim sudah menghubungi saya ya, sehat selalu Pak Muslim ya. Siap Pak Ramli, terima kasih Pak Ramli. Mungkin ya. Untuk hari ini mungkin ya kita sampai di sini dulu Pak untuk perbincangan kita untuk perbaikan saya yang untuk kedepannya. Insya Allah di lain waktu Pak, saya akan menghubungi Pak Ramli lagi kalau saya menemukan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dengan siswa saya Pak. Baik, dengan senang hati Pak Muslim, jangan ragu-ragu Pak Muslim. Siap ya. Pak. Ya, sehat selalu Pak Muslim. Ya Pak Ramli. Baik, kalau begitu Pak Muslim, mohon izin saya akhiri percakapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membacakan sedikit ilustrasi kasusnya. Saya adalah seorang guru SMK yang kebetulan sudah terkategori SMKPK ya, merasa kesulitan dalam memotivasi siswa untuk praktik di lahan pertanian sekolah. Siap, ya. siap. Nah, jadi di dalam proses coaching kali ini saya sebagai coach dan Pak Muslim Ansari sebagai coach. Kita mulai Pak Muslim. Siap, siap Pak Ramli. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ramli. Gimana kabar Pak Ramli? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu Pak Muslim. Senang sekali mendengar suaranya Pak Muslim pada pagi hari ini. Karena dari kemarin sebenarnya saya mencari Pak Muslim, tapi kelihatannya Pak Muslim sangat sibuk. Saya cari ke ruangan juga tidak ada. Saya tanyakan teman-teman yang dekat dengan Pak Muslim, ternyata Pak Muslim sibuk sekali di dinas, informasinya seperti itu. Iya Pak Ramli, memang akhir-akhir ini sedikit ada kesibukan yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah ini sudah kami laksanakan tugas-tugas tersebut Pak Ramli. Mungkin ada yang bisa kami bantu Pak Ramli? Baik, alhamdulillah Pak Muslim, saya menghubungi Bapak ini karena memang ada maksud tertentu Pak Muslim. Mudah-mudahan Pak Muslim bersedia dan tidak mengganggu aktivitasnya Pak Muslim pada hari ini. Pak Muslim, izin Pak Muslim ya. Ya Pak Ramli. Nah, jadi tujuan saya hari ini menghubungi Pak Muslim. Saya itu di sekolah merasa kewalahan dengan keberadaan siswa. Saya ingin
bahwa siswa lebih antusias dan aktif di dalam praktik pertanian, Pak Muslim. Saya juga ingin mereka memiliki keterampilan yang baik untuk masa depan mereka. Bagaimanapun juga keterampilan yang mereka miliki itu yang akan menjadi bekal mereka ke depan di dalam menjalankan kehidupan. Seperti itu, Pak Muslim. Ya, betul sekali Pak Ramli. Sedikit pertanyaan Pak Ramli ya, apa yang sudah Bapak atau Pak Ramli lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin apa yang menjadi kendala utamanya Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, saya pada dasarnya Pak Muslim sudah melakukan banyak metode, ya, sudah mencoba banyak metode seperti metode demonstrasi, metode diskusi, dan kunjungan ke pertanian, ya, itu yang saya lakukan. Namun masih banyak siswa yang kurang tertarik, Pak Muslim ini. Ini yang menjadi kendala. Kurang tertariknya siswa, ya, itu sebagai kendala utama. Mereka lebih tertarik pada teknologi yang kurang sabar, ya, dengan proses pertanian, seperti itu. Begitu Pak ya. Begini Pak, bagaimana jika kita coba pendekatan yang lebih menarik lagi Pak dan relevan dengan minat belajarnya siswa, misalnya Pak Ramli ya, kita bisa mengintegrasikan teknologi pertanian dalam praktik atau membuat proyek pertanian mini yang hasilnya bisa mereka nikmati langsung Pak Ramli. Ide yang cukup bagus Pak Muslim. Saya bisa mengajarkan mereka cara membuat sistem irigasi otomatis, ya, atau menanam tanaman hidroponik. Seperti itu Pak Muslim ya. Ya. Mungkin juga bisa membuat lomba inovasi tentang pertanian antar kelas. Begitu Pak Muslim. Itu ide sangat baik Pak. Saya sangat mendukung sekali Pak. Jadi sekarang mari kita buat rencana aksinya Pak, yang lebih detail. Apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak lakukan? Dan ya. Bapak jadi bisa... ya, untuk mengawali mungkin langkah yang akan saya lakukan pertama itu mulai dari menyusun proposal Pak Muslim. Menyusun proposal proyek pertanian, ya, yang bersifat sederhana, ya. Kemudian nanti saya akan mencari informasi tentang teknologi pertanian yang sesuai. Saya juga akan melibatkan siswa dalam merencanakan atau dalam perencanaan dan pelaksanaan di dalam proyek ini. Seperti itu Pak Muslim. Siap. Kapan Pak Ramli bisa mulai aksinya ini Pak, kegiatannya ini? Mungkin bisa saya mulai di minggu pertama bulan depan Pak Muslim, karena saya harus berkoordinasi dulu, ya, berkoordinasi dulu dengan teman-teman, ya, yang akan mendukung bagaimana proyek yang akan saya susun di dalam proposal nantinya Pak Muslim. Iya, memang begitu Pak. Luar biasa Bapak. Jadi kalau Bapak sudah sukses membuat rencana aksi kegiatan ini, insya Allah anak-anak akan sangat berminat sekali dan semangat sekali untuk melakukan praktek pertanian di lingkungan sekolahnya Pak. Jadi memang, iya, memang seperti itu Pak Muslim. Saya sangat berharap sekali bagaimana saya itu mampu membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan di dalam pertanian. Sehingga harapannya ke depan, apa yang mereka kuasai di dalam teknologi pertanian, itu yang akan memberikan dampak, ya, memberikan dampak, menjadikan mereka diterima di masyarakat, dimanfaatkan di masyarakat dengan keterampilan yang mereka miliki. Dan tentunya itu akan menjadi sebuah modal, ya, di dalam
mereka menjalankan kehidupan nantinya. Seperti itu. Besar sekali harapan saya, Pak Muslim. Siap. Mohon maaf Pak Ramli, SMK Pak Ramli sudah pusat keunggulan ya Pak ya? Betul Pak. Di sekolah sudah merupakan SMK pusat keunggulan. Seperti itu. Itu makanya saya sharing untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan kepada Pak Muslim, karena memang Pak Muslim kan juga sekolahnya sudah termasuk pusat keunggulan, seperti itu Pak Muslim. Nah, iya Pak, ya Pak. Jadi mudah-mudahan rencana yang sudah disusun nantinya bisa diimplementasikan, dipraktikkan secara langsung pada anak-anak Pak Ramli ya, untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia industri, apalagi harapannya SMK PK itu kan adalah SMK yang siap kerja Pak ya. Betul Pak, betul. Ya, saya Pak Muslim, saya sampaikan banyak terima kasih atas kesediaannya Pak Muslim ya untuk berbagi. Seperti itu Pak Muslim ya. Mudah-mudahan Pak Muslim diberikan kesehatan ya untuk dapat kita berbagi pada waktu yang akan datang terkait dengan bagaimana kita ini memajukan pendidikan. Seperti itu Pak Muslim. Ya Pak Ramli, jadi saya juga sampaikan terima kasih Pak Ramli karena sudah mau berbagi hal-hal yang perlu memang kita harus tuntaskan dalam bagaimana menyiapkan anak-anak yang siap atau yang lulusannya nanti siap kerja di dunia industri, dunia usaha nanti Pak Ramli ya. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman dan waktunya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Pak Ramli ya. Alhamdulillah saya rasa sudah cukup mewakili penjelasan dari Pak Muslim tadi, sudah mampu membuat saya menentukan tindakan apa yang akan saya lakukan berikutnya untuk saya eksekusi di minggu pertama bulan depan Pak Muslim. Terima kasih Pak Muslim sekali lagi. Siap, sama-sama Pak Ramli. Pak Muslim, kalau begitu saya izin untuk undur diri Pak Muslim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.